Yuk, siapa yang mau mengemukakan pendapatnya dan mengambil salah satu bagian? Bu, saya mau coba. Siapa saya tuh? Disebutkan NIM-nya. Jesslyn Alvina, NIM 036. 036. Ya, mau yang jawab yang mana? Nomor 1, Bu. Oke, nomor 1. Siapa yang disebut sebagai subjek pajak penghasilan? Menurut saya, subjek pajak itu yang pertama, orang pribadi, yaitu merupakan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang kedua, badan. Yang ketiga, BUT atau bentuk usaha tetap. Lalu berdasarkan domisilinya, subjek pajak dibagi menjadi 2, yaitu dalam negeri, yaitu yang pertama orang pribadi, kedua badan, 3 warisan yang terbagi. Lalu yang di luar negeri itu yang pertama orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, yang kedua WNA berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan bersyarat. Lalu yang keempat, badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia. Oke, yang orang pribadi siapa saja ya? Jess. Yang dalam negeri, Bu. Yang dalam negeri. Wajib pajak. Maksudnya gimana, Bu? Nah, yang dalam negeri itu salah satunya adalah warisan yang belum dibagi ya, Jess? Kamu tadi dikatakan seperti itu? Huh? Iya. Iya, yuk maksudnya apa warisan yang belum dibagi? Kalian kuis, kalian tugas loh ya, nilainya ini pepak-pepak ini. Yuk. Warisan yang belum dibagi. Siapa yang bisa bantu ya? Warisan yang belum dibagi. Yuk, warisan yang belum dibagi yuk. Menggantikan pihak pewaris, Bu. Ya, menggantikan pihak yang berwaris. Ya, Deborah ingin mencoba? Cukup ya, Jess? Biar gantian Deborah. Ya, Bu. Makasih, Bu. Warisan yang belum. Ya, Deborah, yuk. Deborah NIM 08. Warisan yang dibuka kameranya, Des. Jaringan, Bu. Oh, ya, oke. Kamu dari mana, toh? Dari NTT, Bu. Oh, dari NTT ya, ini sudah. Ya, coba dicoba, yuk. Oke. Ya udah, yuk di off-kan yuk, off-cam yuk. Dad? Satu yang terbagi merupakan salah satu subjek pajak yang mana warisannya belum dibagi, oleh karena itu harus diberikan kepada pewaris berikutnya. Diberikan kepada pewaris berikutnya. Jadi mudahnya begini loh ya, warisan yang belum dibagi itu si A wajib pajak A begitu sudah ke surga meninggal dunia, lalu punya anak 3, usahanya, karena si A ini punya usahanya dilanjutkan oleh si anak A, X, Y, Z begitu. Lalu si X, Y, Z ini harus tetap melaporkan, menyampaikan, menghitung PPh atas nama ayahnya si A. Kapan akan berhenti? Pada saat warisan tersebut dibagikan. Ya, Z mendapatkan yang mana,
X mendapatkan yang mana, Y mendapatkan yang mana. Nah, kalau sudah dibagi waris seperti ini, maka yang menjadi subjek dan menjadi kewajiban pajaknya berpindah kepada ahli warisnya. Sehingga ini tetap walaupun yang punya usaha, walaupun atas nama orang tuanya dan sudah ke surga, tetap masih harus melaporkan SPT. Gitu. Ya. Yo, siapa yang mau menjelaskan tentang PTKP? PTKP yuk. Siapa ya? 009. Oke, yuk 009. Oke. Halo, aturan yang lainnya gimana? Johannes Gatot? Oke, baik. Contohnya semenda apa ya? Hah? Mertua, Bu. Siapa yuk? Yang mau menjawab tadi suara Mertua, cewek? Bu. Sama anak tiri. Misal yuk. Contoh semenda apa misal? Itu contoh semenda itu bisa anak tiri, terus mertua juga, Bu. Mertua. Kalau orang tua? Kalau orang tua saudara, Bu. Saudara. Kalau kakak ipar, bisa enggak ditanggung menurut sebagai pengurang penghasilan itu? Bagian dari penghasilan tidak kena pajak. Kakak ipar atau kakaknya sendiri. Mungkin punya kakak. Terus waktu saya mengisi SPT, kakakku tak masukkan sebagai pengurang NPWP, PTKP. Bisa enggak? Loh, bisa enggak? Margareta ya? Tidak, Bu. Tidak bisa. Kenapa, Marga? Misalnya kalau ini kakaknya sudah menikah, tinggal berpisah, jadi tidak bisa ditanggung. Kakaknya. Kalau belum menikah? Bisa sih kayaknya. Kalau belum menikah ya tetap tidak bisa. Karena bukan semenda. Walaupun tetap saudara, masih kurang satu. Saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Kalau kakak kan sudah tidak lurus. Ya, baik. Mari kita lihat di sini. Saya memberikan kesempatan mahasiswa yang akan share. Pasti saudara sudah membuat ini yang mana ya? Bentar. Oh, no, bukan yang ini, bikin salah. Salah, maaf.
Nanti yang lainnya sekalian bersamaan dengan kasus. Yo, siapa yang sudah menghitung kasus 1 sampai dengan 6? Siapa yang nomor 1? Kita toli dulu. Kemarin pasti sudah dijawab, sudah dicoba, dikerjakan. Apapun yang kamu kerjakan, boleh di-share-kan. Nanti bikin, betulkan kalau ada kesalahan. Yuk, nomor 1 siapa? Saya Bu mau mencoba Bu, Carlos Bu. Nomor 035. 1, bentar, saya tali dulu. Nomor 1, NIM berapa? 035 Bu. 035. Nomor 2? Saya Bu, Samuel. Oke, Samuel, NIM berapa? 042. 042. Yuk. Terus nomor 3, siapa? Saya Bu, Saya siapa ya? NIM 030 Bu. 030. Ya, nanti tak carinya. Terus yang nomor 4? Siapa yang nomor 4? Mudah ini nomor 4. Ini semua mudah. Yang kompleks yang tadi. Yang bikin unggah terakhir di LMS 1. Ya, nomor 4 siapa? Salah tidak apa-apa. Ini kita belajar. Saya Bu mau coba. Oke. Marcelina ya. Ya. 0 berapa Marcel? 012. Oke, 012. Ya, yang terakhir. Salah tidak masalah kok. Saya nomor 5, Bu. Siapa? Higrat? Iya, Bu. Hilgard? Oke, yuk. 047. Hilgard, Bu. 4. Yuk, Hilgard. Kok susah banget. Namamu bagus ya. Hilgard. Udah mentari. Hilgard Sempati. Nah, nanti besok kalau punya anak Hilgard Sempati gitu ya. Baik. Yang nomor 1 dulu. Dibaca yuk. WP kawin, 2 anak tanggungannya, peredaran usahanya 15 M. Biaya diperkenalkan menurut aturan pajak. Biaya diperkenankan menurut aturan pajaknya berapa? 7,6 M Bu. 6M. Terus kerugian tahun lalu, berapa? 12.500.000. Baik ya. Saya stop dulu. Silahkan 035 share screen-mu bagaimana? Apakah sudah terlihat Bu? Belum, tunggu sebentar ya. Sudah terlihat. Apa semua kelas sudah bisa melihat jawaban dari 035? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya, silahkan dijelaskan yuk, gimana? Yang pertama kali itu kita kurangin penghasilan brutonya sama biaya kerugian yang menurut aturan pajak sama kerugian tahun lalu yang dikompensasikan sama dikurangin PTKP. PTKP sendiri didapat dari wajib pajak yang sebesar 54 juta, status kawin 4.500.000, sementara tanggungannya 9 juta. Jadi total PTKP-nya itu 67.500.000. Dikurangin semua hasilnya ketemu PKP atau penghasilan kena pajak itu sebesar 7.320.000.000. Setelah dapat PKP-nya itu dikaliin masukin ke tarif pajaknya Bu. Tarif pajak yang 5% itu kan 50 juta, jadi 22.500.000. Habis itu yang 15%-nya itu dikali 200 juta sama dengan 30 juta. 25% dikali 250 juta sama dengan 62.500.000. Habis itu dikali 30%. 30% dikali sama 6.820.000.000 itu hasilnya 2.046.000.000 dan semua hasilnya itu jadi 2.049.000.000
141 juta, Bu. Oke. Adakah yang berbeda dari kelas lain, dari anggota kelas lain? Jadi mulai menghitungnya di sini nih loh. Penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan. Apa arti biaya yang diperkenankan, yo? Lihat kamu kalau membuka pasal undang-undang PPh-nya, silahkan dibuka pasal 6 dan pasal 9. Apakah sudah membuka semua? Sudah, Bu. Pasal 6 dan pasal 9. Kalau pasal 4 itu objek pajak, itu ada keberkaitan semua. Pasal 4 itu objek pajak. Pasal 6 apa? Yang 035 apa? Pasal 6? Bentar, Bu, lagi dicari, Bu. Lagi dicari. Ya, ditunggu. Kita belajar pajak itu santai sambil ketawa ke TV biar nggak tegang. Ini diskusinya semua pada tegang, yang santai aja. Mungkin juga santai. Terus di depan laptop ini udah ada makanan dan lain sebagainya, minuman gitu. Ya. Kalau di kelas pasal 4 ini, pasal 6 itu mana ini? Nah, pasal 6 itu adalah biaya yang diperkenankan menurut peraturan pajak, ya toh, yang boleh dikurangkan terhadap penghasilan bruto dalam rangka mencari penghasilan neto dan penghasilan kena pajak. Kadang-kadang begini, penghasilan neto bisa sama dengan penghasilan kena pajak. Misalnya WP badan. PB, penghasilan bruto, dikurangi biaya yang diperkenankan, dapatlah penghasilan neto. Nih, PB dalam contoh si 035 tadi, PB 15M, biaya yang diperkenankan 7,6 M. Kalau tidak ada kompensasi kerugian, berapa penghasilan netonya? 15 kurangi 7, 8, berarti 7 M 400 juta. Betul tidak? Iya, Bu, betul, Bu. 7 400 juta. Oke. Supaya mudah tidak. Tolong di stop dulu, biar saya bisa share screen. Ya. Ini belajar pajak itu yang KKP. Belajar pajak itu santai saja supaya enak. Jadi kan dari contoh kita penghasilan brutonya berapa? 15 M. Kemudian penghasilan biaya bebannya adalah 7M600. Mungkin salah ya menuliskannya. Oh iya, ini salah menuliskannya. Nah, mari kita lihat kalau tidak ada apa kompensasi, ya. Tadi kan kompensasinya berapa? Kompensasi kerugian 7,6 M. 7,6 M. Nah, sekarang kalau tidak ada kompensasi kerugian, berapa PN-nya? PN-nya kan sama dengan PB dikurangi beban yang diperkenankan. Hati-hati, beban yang diperkenankan. Karena ada beban yang tidak
diperkenankan menurut Fiskes pasal 9. Ini penting, harus diingat. Ini adalah harus diingat. Harus diingat yang diperkenankan. Fiskes. Ini ada di PS 6. UU PPH. Ya, yang diperkenankan. Nah, mungkin tadi mau menekankan di sini. Di pajak itu ada PB, ada PN, ada PKP. Kadang-kadang PN sama dengan PKP. Lihat, ini PN sama dengan PKP karena ini pajak badan, WP badan, langsung PN-nya sama dengan PKP. Karena tidak ada kerugian, kemudian tidak ada apa? PN sama dengan PKP-nya. Mengapa ini kok bisa seperti ini? Apa ini? Tidak ada kompensasi kerugian. Tapi jika ada kompensasi kerugian, maka PN-nya itu berbeda. Karena di sini harus dikurangi dengan apa? Kompensasi, Bu. Ya enggak? Ini harus dikurangi dulu dengan kompensasi. Berapa kompensasinya? 12.500.000. 12.500.000. Kompensasi 12.500.000 sehingga PN-nya, PKP-nya. Nah, aduh. Salah-salah mungkin menyebutkan. Sama dengan berapa? Nah, ini penting sekali diperhatikan. Nah, ini konsepnya. Ini sehingga PKP tidak sama dengan PN. Ada kalanya PKP sama dengan PN. Nah, lalu di beban yang diperkenankan pasal 7. Beban yang tidak diperkenankan pasal berapa toh? Yang tidak diperkenankan pasal berapa? Pasal 9, Bu. Pasal 9. Bisa disebutkan salah satu aja atau salah dua? Siapa yang mau menyebutkan salah satu? Saya, Bu. Yuk, saya itu siapa, No? Feby, Bu. Yuk, Feby. Kalau besar biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam pasal 9 itu, yang pertama pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, kemudian biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu atau anggota, cadangan piutang tak tertagih untuk pembentukan dan pemupukan dana terkecuali premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham. Stop dulu. Mungkin Ya, mau Bu. menjelaskan di sini pemupukan dana cadangan. Contohnya apa yang sudah kamu kenal? Pemupukan dana cadangan. Cadangan, kerugian, piutang. Ini tidak diperkenankan. Kecuali yang punya usaha di situ. Bang, sudah disebutkan sewa guna usaha dengan hak opsi. Kemudian apa? Kehutanan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya perusahaan dagang atau manufaktur, ini tidak diperkenankan. Walaupun pernah di accounting waktu menjual secara kredit, ada sales dan ada account receivable, betul enggak? Kamu jurnalnya seperti itu ya? Di debit apa? Account receivable, kreditnya sales. Gitu tak?
Nah, Iya, Bu. atas piutang usaha itu ada yang tidak tertagih, maka akhir tahun dipupuk dana cadangan. Ini akan dinamakan oleh Fiskes disesuaikan. Ada penyesuaian positif. Nah, penyesuaian positif. Gitu. Oke, terima kasih. Saya stop dulu. Masuk yang kedua. Siapa yang kedua ya? 642 silahkan. Saya share screen-nya, Bu. Oh, boleh silahkan. Udah kelihatan belum, Bu? Sudah. Oke. Nomor 2 soalnya. Peredaran usaha toko kelontong milik Tuan Budi atau dengan golongan K1 pada masa Februari sebesar 45 juta dan dicari pajak terutangnya. Penghasilan omsetnya itu 45 juta dikali 12 karena infonya cuma sebulan jadi dikali 12 untuk menjadi setahun sehingga menjadi 540 juta. Lalu PPh terutangnya omset atau 540 juta dikalikan 0,5% menjadi 2.700.000. Dicek dulu yuk, 45 juta sudah melebihi itu belum? Batas belum? Sudah dicek belum? Ini omset di bulan apa? Februari, Bu. Di salah satu bulan Februari, omsetnya sebesar 45 juta. Nah, maka harus dicek dulu omset setahun berapa ini? Omset setahunnya dikali 12, Bu. Oh, dikalikan 12 540 juta. Oh, terus PPh terutangnya? Oh, oke, langsung ya. PPh terutangnya setahun 50. Baik. Adakah yang lain? Silahkan. Saya stop share atau gimana, Bu? Sebentar, ada yang lain tidak? Mungkin ada pendapat yang lain? Sama, Bu, ini. Kadang-kadang gini loh ya. Mungkin juga sudah mengalami, karena mungkin dulu juga sudah kuliah. Nah, yuk, siapa sing garap? Mas, tolong aku. Sekarang sudah enak, langsung kirim email, kirim apa? Oh, silahkan lihat di drive cloud saya, gitu. Tinggal unduh gitu. Kalau zamannya begini dulu, fotokopi. Nah, masih andalan fotokopi aja masih mahal. Nah, ada yang berbeda atau sama semua seperti ini? Silakan, kalau yang berbeda enggak apa-apa, kita diskusi yuk. Sama semua? Yuk, di stop dulu yuk. Tolong di stop dulu. Oh, saya siapa? Tapi saya lupa nyetaunin ya, Bu. Jadi belum saya kali 12. Coba tempatmu yuk, di-share yuk. Siapa ini tadi? Yang cewek ini tadi siapa? Enggak masalah, salah juga enggak apa-apa yuk. Kita belajar. Kalau belajar itu boleh salah. Anak-anak yang baru belajar jalan, itu kan boleh jatuh. Mana ini soalnya? Ini siapa yang share screen ini? Saya, Bu, 004 Jessica. Oh, Jessica yuk, 004 Jessica yuk. .
apakah sudah kelihatan, Bu? Yang nomor Sudah. 2? Yuk, sudah kelihatan. Ya. Jadi peredaran usahanya itu kan 45 juta. Terus dikaliin kalau yang dapat omsetnya. Jessica, tak stop dulu. Bukan hanya untuk Jessica, tapi untuk semuanya. Mari kita junjung bahasa Indonesia yang baik. Yuk, ya, dikaliin. Apakah ada akhiran in di bahasa resmi Indonesia? Tidak ada ya. Dikalikan. Ya, mungkin membetulkan sekalian. Siapa yang mau menjunjung bahasa kita, bahasa Indonesia, kalau bukan warga negara Indonesia? Ya, diulang ya, Jess. Ya, jadi ini menghitungnya menggunakan PP 23. Itu peredaran usahanya 45 juta. Seharusnya dikalikan dulu dengan 12 untuk menjadi 1 tahun. Nah, setelah itu untuk mencari PKP-nya, peredaran usaha 1 tahunnya nanti dikalikan dengan 0,5%. Nah, karena saya lupa, Bu, untuk dikalikan 12. Oh, enggak, kamu bacakan aja tempatmu, Jess. Oh ya, Bu. Kamu bacakan tempatmu aja, jangan berpedoman pada mahasiswa yang lain. Yuk, tempatmu aja yuk dibacakan. Ya, jadi PKP-nya 0,5% dikali 45 juta, itu ketemunya 225.000. Nah, dimasukkan ke dalam pajak terutang di lapisan pertama karena PKP-nya nggak sampai dengan 50 juta ke atas. Jadi langsung di lapisan pertama aja 5% dikali 225.000. Ketemunya 11.250 rupiah. Terima kasih. Apakah masih ada yang lain? Saya stop share screen ya, Bu. Saya siapa? Oh, Jessica mau stop. Oke, ya stop dulu, Jess. Ya, biar mahasiswa yang lain, temanmu yang ingin share. Ada lagi yang ingin share? Yuk, sekarang aturannya bagaimana? PP 23. Mungkin Mbak baca aturannya. Tarif pajak penghasilan bersifat final ya sebesar 0,5%. Ini kan dikatakan di pasal 2 itu atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, peredaran bruto dikenai pajak penghasilan bersifat final. Jadi ini bersifat final. Apa arti bersifat final ya? Apa arti bersifat final? Tidak bisa dikreditkan. Tidak bisa dikreditkan. Ya, saya tak share dulu. Ini menyangkut PP 23. Di mana tarif pajaknya adalah 0,5% dan sifatnya final. Sebelumnya ini adalah 1%. Sebelumnya itu PP 46. Sebelumnya itu PP 46. Ya, kalau PP 46 itu tahun 2018 itu adalah 1%. Dari mana ini? Dari omset. Ini sebelumnya itu ya. Dari mana? Dari omset. Cluenya seperti itu. Lalu, selain dari omset,
Apalagi yang perlu diperhatikan? Final. Pelaporannya masa. Jika dalam suatu tahun pajak sudah melebihi batas omsetnya sudah melebihi batas yang diperkenankan, maka harus menggunakan tarif pasal 17. Omset final masa, kemudian lagi. Ada batasnya berapa? Omsetnya? 4,8, Bu. 4,8 apa? Miliar. 8 miliar. Ini harus diketahui. Maka tadi kasusnya omset dalam bulan apa ya? Atau dalam 1 bulan? Februari, Bu. Februari, Bu. Omset Februari sebesar berapa? 45 juta. 45 juta. Kemudian, mari kita lihat. Karena omset 1 tahunnya itu belum melebihi. Karena ini omset 1 tahunnya berapa? Tadi sama dengan 12 dikalikan perkalian kemana ya ini? Kalikan ini ternyata 540 juta. Baru 540 juta ini 1 tahunnya. Ya, 1 tahun. Maka atas WP ini masih diboleh kalau belum batas waktu 7 tahunnya jika WPOP atau 3 tahun WP badan yang baru, begitu. Ada aturannya, mungkin nggak hafal. Silahkan membaca di PP 23. Ada aturannya. Oh ini 7 tahun untuk WPOP, 4 tahun untuk WP badan, bentuknya koperasi, komanditer, ya, CV, firma. 3 tahun untuk WP badan baru, bentuk badannya perseroan terbatas. Nah ini sudah ada waktunya. 7 tahun untuk siapa ini? 7 tahun untuk UMKM pribadi. Atau UMKM ya, kamu katakan UMKM. Tapi kalau UMKM itu bentuknya CV atau PT atau firma, ya ini harus mengikuti yang ini. 4 tahun untuk siapa ini? Ada koperasi, firma, ya nak, CV. Terus yang 3 tahun untuk siapa? PT, Bu. PT. Yang 3 tahun untuk PT. Jika sudah melebihi semua ini, maka harus menggunakan apa? Tarif umum. Yang mana ini, Bu? Kok umum itu seperti angkot? Yaitu Undang-Undang PPH pasal 17. Nulis pasal aja keliru nih begini. Pasal 17. Jadi, kembali ke sini ya. Bisa kembali ke sini. Ini clue-cluenya. Karena sifatnya ini masa, maka harus dibayarkan di masa yang bersangkutan. Setelah masa Februari selesai, baru dihitung pajak finalnya, dilaporkan, disetorkan di masa Maret. Lalu masa Maret punya usaha lagi. Masa Maret selesai, dihitung, disetor, dan dilaporkan masa April. Begitu seterusnya. Nah, jadi di sini hanya untuk masa apa? Masa
Februari. Berapa PPh finalnya? Kan gitu. PPh finalnya berapa ini? Sama dengan berapa? Tak di sini dulu lah. Biar mahasiswaku tahu. 0, berapa tarifnya? 0,5%. 0,5%. Dikali apa? Kali omset masa bersangkutan. Nah, itu. Biar enggak membingungkan, coba bisa enggak ini? Nah, bisa. PPh final 0,5% kalikan omset masa bersangkutan. Jadi, untuk kasus kita ini sama dengan berapa? 0,5% dikalikan berapa? 40. Omsetnya berapa ya tadi? Ini ya? Iya, Bu. Betul enggak? Iya. Nah, itu dibayarkan, disetorkan kapan ini? Bayar, setor, lapor, SPT masanya kapan? Pada batasnya bulan selanjutnya. Bulan berikutnya. Apa itu? Masa? Maret. Begitu. Jadi, dari yang di-share mahasiswa tadi, yang salah tempat siapa? Enggak masalah. Yaitu 042. Sudah tahukah kamu kesalahannya? Orang yang sukses itu menyadari kesalahan yang diperbuat. Ya Samuel ya, enggak usah malu, enggak usah apa, tapi kamu sadari bahwa jangan sampai waktu ujian mengulang kesalahan yang sama. Tahu Samuel kesalahanmu? Iya, Bu. Di mana Samuel? Di pengalinya, Bu. Setahun sama sebulan. Iya, disetahunkan lebih dulu tempatnya. Enggak perlu. Kalau misalnya masa Maret, karena orang usaha itu naik turun begitu ya. Ya enggak? Masa Maret itu misalnya omsetnya berapa? Misalnya masa Maret omsetnya berapa? Ini tadi omsetnya berapa ya? 40 juta. Oh, naik Maret. Misalnya 50 juta. Nah, misalnya 50 juta. Ini biasanya dicek dulu, apakah 50 juta itu sudah melebihi 4,8 M? Belum ya? Betul enggak? Iya, Ini Bu. cek dulu. Ya enggak? Apakah sudah melebihi 48 M? 12 dikali 50 juta. Lihat, masih 600 juta. Maka dalam 1 tahun masih 600 juta. Maka karena ini misalnya masuk tahun ke-6 BPOP gitu toh, ya, masih bisa menggunakan ini. Jadi untuk masa Maret berapa? Sama dengan 5% dikali berapa? Ini. Ya. Kapan ini bayarnya? Bulan April. Bulan April. Ya enggak? Gitu. Siapa yang belum done? Silakan ditanyakan. Mungkin minta maaf sambil sarapan yo. Nah, namanya ibu-ibu itu menyiapkan makanan serumah tapi dirinya sendiri lupa kadang-kadang. Ya? Ada pertanyaan kah?
Bu, saya mau tanya sedikit, Bu. Ayo, banyak juga boleh. Jadi saya mau tanya. Ayo, Hilgrat ya. Ya, Bu. Ya, Hilgrat. Ini berkaitan dengan yang disoalkan ada itu kan, Bu, keterangan K-1. Itu nggak berpengaruh ya, Bu? Sebentar, tadi ada mobil lewat kurang jelas ya di tempatku. Oh, misalnya iya. apa? Kan tadi di soal kita kan ada diketahuinya kan Bu ada keterangan K-1. Apa itu tidak berpengaruh, Ibu? K-1? Iya, di soal tadi kan ada, Bu. Oh, di soal yang ini ya? Iya, di soal yang... Oke, bagus. Ya. Mana Makasih ya, ya, tak Bu. stop dulu ya. Stop dulu, kita lihat soalnya. Yo. Bagus pertanyaannya. Mungkin salah. Nah, maksud saya mau share screen ya. Soal-soal. Peredaran usaha toko kelontong Tuan Budi, dia ini artinya apa? Sudah belum, mungkin lanjut aja. Nah, apa-apa, sering sama seperti kalau Bugin memberikan penyuluhan dulu, sekarang sudah Bugin stop pemberian penyuluhan, capek soalnya. Dulu sering memberi penyuluhan, pertanyaannya banyak sekali macam-macam. Saya senang karena memperkaya. Yuk, yang tanya tadi siapa? Hilgrat ya? Iya, Bu, saya, Bu. Hilgrat tanya, Bu, K-1 ini apa tuh artinya? Pemahamanmu apa, Hilgrat? Pemahamanku status kawin dengan tanggungan satu anak, Bu. Oke, benar. Status kawin dengan tanggungan satu anak. Apakah ini tidak mempengaruhi, Bu? Nah, ya enggak? Mari kita lihat ke kertas kerjanya. Apa ini tidak mempengaruhi, Bu? Tanyaannya bagus sekali ini. KKP mana ini? KKP akuntansi pajak. Nah, karena ini adalah aturan di PP 23, ini lihat sifatnya binal, langsung tarif dikalikan omset, lalu masa, batasnya yang boleh menggunakan aturan ini omsetnya 4,8, maka ini tidak diperhitungkan. Jadi apa di sini? Tanggungan, status WP dan tanggungan tidak diperhitungkan. Begitu. Ya. Tapi kalau misalnya Budi ini melakukan pembukuan, maka ini diperhitungkan. Atau menggunakan norma, maka statusnya ini diperhitungkan. Dan menghitungnya kapan? Setelah suatu tahun pajak berakhir. Jelas, Hil? Iya, Bu. Iya, Bu. Yuk. Bisa di stop yang kasus 2? Gimana? Mungkin manut mahasiswa yang belajar loh, bukan hanya mendampingi. Bisa di stop enggak?
diskusinya ya, bisa dulu ya sementara ya. Nanti boleh kembali lagi dan boleh ditanyakan. Yuk yang ketiga, siapa 030? Saya Bu. Saya siapa? Raymond. Iya. Ya, Raymond. Di sini saya punya 2 bentuk jawaban, Bu. Ya boleh, jawaban yang pertama dulu, enggak apa-apa. Oke, Bu. Saya share ya, Bu. Yuk. Mungkin tak ke dulu ya. Mau kencing dulu sebentar ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Siap, Bu. Siap. Yuk dimulai. Bisakah agak diperbesar? Mata Bukin enggak bisa melihat deh. Fontnya bisa diperbesar. Sudah bisa ya, Bu? Sudah. Agak diperbesar lagi, bisa enggak? Oke, Bu. Apakah sudah bisa, Bu? Ya udah, enggak cukup, boleh. Oke, Bu. Baik, saya mulai. Jadi di nomor 3 ini memiliki kasus Tuan Dodi memiliki 1 orang anak dan mengangkat 2 orang anak sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Bantul. Serta hasil penjualan selama tahun pajak ini, dia memperoleh omsetnya itu 10.350.560.000 rupiah. Serta HPP atau harga pokok penjualannya itu 4.750.000.000 rupiah. Nah, dari kasus ini saya langsung mengambil Tuan Dodi ini menjadi status kawin dengan 3 orang anak. Mengapa demikian? Dikarenakan 2 orang anak angkat ini sudah memiliki bukti yang kuat atau kekuatan kuat untuk termasuk dalam satu keluarga atau satu ikatan darah, sehingga digolongkan menjadi PTKP. Dan totalnya itu menjadi 72 juta. Dikarenakan 1 orang anaknya itu memiliki tarif pengenaan pajaknya itu 4.500.000 serta WP sendiri dari Tuan Dodi ini berupa 54 juta rupiah dan juga status kawinnya itu 4.500.000 dan juga hasil penjualannya 10.350.560.000 rupiah serta HPP-nya itu 4.750.000 dan sehingga PKP Tuan Dodi itu menjadi penghasilan dikurang dengan PTKP. Penghasilan netonya itu 5.600.560.000 rupiah dikurang dengan 72 juta memiliki hasil 5.528.560.000. Kemudian masuk di PPh terhutang. Pada PPh terhutang yaitu tarif pajak dikali dengan PKP. Pengenaan tarif pajak dimulai dari 5% hingga 30%. 5% dikali 50 juta memiliki hasil 2.500.000 dan 15% dikali 200 juta memiliki hasil 30 juta, 25% dikali 250 juta memiliki hasil 62.500.000 dan 30
dikali dengan 5.028.560.000 memiliki hasil 1.508.568.000 rupiah. Kemudian memperoleh total PPh terutang itu merupakan hasil dari penjumlahan atau kalkulasi dari setiap perkalian persen dan PKP-nya memperoleh hasil 1.603.568.000 rupiah, Bu. Dan ada dua bentuk jawaban yang saya lakukan di sini dikarenakan di situ pada pertanyaannya itu tidak ada ini bentuk status kawin, Bu. Jadi saya melakukan dua bentuk jawaban maksudnya. Yang Yang ini di jawaban kedua. Jawaban yang kedua yang mana? Di jawaban kedua saya tidak sertakan di dokumen soft dokumennya, Bu. Tapi saya buat dalam bentuk catatan saja, Bu. Oh. Biar saya bacakan apakah tidak masalah. Apa bedanya di mana? Bedanya itu menurut saya kan di pertanyaannya itu kan Tuan Dodi hanya memiliki satu anak dan mengangkat dua orang anak, dan tanpa di situ di pertanyaan tersebut juga tidak disertakan adanya status kawin, Bu. Jadi saya jadi di jawaban saya yang kedua ini saya tidak sertakan status kawinnya saja, dan saya sertakan itu hanya status 3 orang anak itu, Bu. Oke, jadi TK ya, menjadi TK tanggungannya 3 gitu ya? Iya, Bu. Oke, baik. Ada yang berbeda menghitungnya? Silakan. Siapa? Mau cari-cari mangsa, tolong di stop dulu. Siapa ini? Samuel atau siapa tadi? Oke, Bu. Oke, Bu. Mungkin cari mangsa dulu yuk. Cari-cari mangsa. Nah, siapa ya? Patricia Bilia yuk. Menurutmu gimana yuk? Jawabanmu, Patris? Halo. Patricia. Ya, Bu, maaf tadi habis dari toilet jadi belum tahu nomor berapa tadi, Bu. Weh, kok lama sekali ya? Ya, enggak apa-apa, nomor berapa yuk? Ini barusan kita sampai nomor berapa yuk? Nomor 3, Bu. Oh, nomor 3 yuk. Ini enggak ada. Ayo dikasih Alfonsa, Bugin sudah bilang, kasih NIM-nya. Minggu depan kalau tidak ada NIM-nya dan pas kena giliran, saya tidak akan kasih poin loh ya. Susah mencari nama, dan ini disingkat namanya. Yuk, silakan di-share. Bentar, Bu. Udah kelihatan belum, Bu? Berapa, Patris? 40, Bu, 040. 040, nanti dibetulkan ya? Iya, Bu. Itu. Yuk. Kalau tempat saya itu ini begini, Bu, PTKP K3-nya kan 72 juta. Terus hasil penjualannya 10 350 560. Terus HPP-nya 4750 juta. Terus PTKP-nya penghasilan itu dikurangi PTKP K3-nya. Jadi ini 5.600.560 dikurangi 72 juta. Hasilnya 5.528.560. Ayo, terus dibaca yang benar yuk. Mahasiswa jurusan akuntansi harus betul membaca angka unit moneter. 5 apa? 5.528.560.000. Oke. Terus tarif PPh Total PPh terutang. Tarif pajak dikali PKP. Yang 5% dikali 50 juta hasilnya 2.500.000.
15% dikali 200 juta, hasilnya 30 juta. Terus 25 juta dikali 250 juta, 62.500.000. Yang 30% dikali 5.028.500.000. Bu, maaf Bu, saya belum ini salah, harusnya 5.528.000.000. Ya, sudah ya, salah ya. Iya, Bu. Baik, enggak apa-apa, sama. Sudah menyadari kesalahannya. Terima kasih. Yuk di stop dulu yuk. Tadi kan ada, stop dulu yuk. Ya Bu, bentar Bu. Patris. Tadi masalahnya ada di sini sebetulnya. Berkaitan dengan KKP. Masalahnya itu ada di sini. Masalahnya itu ada di sini sebetulnya. Sudah kelihatankah? Sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Oke, yuk. Masalahmu itu sebetulnya ada di sini. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Diberikan kepada siapa? Diri WP, betul enggak? Terus ada tambahan WP kawin. Nah, terus apa lagi? Ada tambahan tanggungan. Masalahnya menjadi siapa yang boleh ditanggung, kan gitu toh? Ya enggak? Tanggungannya itu siapa? Itu anak kandung. Terus siapa lagi? Anak angkat. Yuk, apa lagi? Ortu, ya toh? Ya. Keluarga Terus? darah dan semenda, Bu. Mertua. Ortu, orang tua. Lalu siapa? Keluarga semenda, mertua. Mertua. Ya, ini yang boleh. Tapi kedua ini ada syaratnya. Gimana syaratnya? Ini ada syaratnya. Tidak bekerja. Tidak memiliki penghasilan. Ini juga sama. Syaratnya apa? Tidak memiliki penghasilan. Itu. Dan hidupnya ditanggung penuh oleh WP. Nah, ini adalah kalau mau melakukan PTKP. Ya, lalu apa lagi PTKP itu? Tambahan apa? Tambahan untuk istri, Bu, yang bekerja. Tambahan istri bekerja. Nah, ini ada syaratnya. Apa yuk? Jangan hanya seperti sampai di sini. Kalau penghasilannya itu digabungkan dengan penghasilan suami. Digabung dengan suami. Oke. Itu. Apalagi ya, WP, tambahan WP kawin, tambahan tanggungan, siapa yang boleh ditanggung, anak kandung, anak angkat, ini kan sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas maupun ke bawah. Cucu sudah tidak boleh loh ya. Lalu nenek juga sudah tidak boleh loh ya. Karena 1 derajat, kalau nenek sudah 2 derajat. Nenek, orang tua, WP. Lalu yang semenda mana?
anak angkat, mertua. Anak angkat ini harus disyahkan. Nah, sekarang masih lagi yuk. Apa yang perlu diperhatikan? PPKP ini kapan? Nah, masalahnya di sini. Yuk. Kapan? Kapan ini? Kapan PTKP itu? Nah, kapan yuk? Ini di KUP loh. Di awal tahun pajak, keadaan diri WP wajib pajak di awal tahun pajak atau di bagian tahun pajak. Nah, ini gimana, Bu? Di awal tahun itu biasa. Berarti ini kapan? Kapan ini? Januari. Januari. Nah, kalau di sini kapan ini? Ya, misal saja ini ya. Ini misal Juni boleh. Loh, kok bisa, Bu? Misalnya begini. Pada tahun 2021, WPOP pada bulan Juni baru memulai usahanya dengan melakukan pembukuan. Misalnya seperti itu. Dia mendaftarkan ke kantor pajak untuk memperoleh NPWP. Nah, pada saat itu akan dilihat kondisi di bulan Juni. Misalnya di bulan Juni ini dia, misalnya di bulan Juni ini, nih, istrinya 2, anak kandung 10. Wah, ini tajir kok. Wah, aku tajir, bingung uangnya diberikan kemana gitu. Masih punya usaha aja. Gitu. Terus anak angkat 5. Pertanyaan begini. Status PTKP-nya bagaimana yuk? K berapa? WPOP. K-3, Bu. Jesse, K apa? K-3, Bu. K3. Min-nya tidak usah dihitung ya, sudah mungkin pakai ini K3. Atau sebetulnya menulisnya bisa gini K3. Min-nya enggak perlu di. Ya, ada yang lain? Kalau K3, yuk Jesse nomor berapa Jesse? 004 yuk. 004 ya, Bu. Oh, iya, Jess. Kalau diwujudkan dalam bentuk unit moneter, yuk gimana ya, Jess? Berapa saja? 54 juta. 54 juta. Terus? Tambahan status kawin 4 Berapa? juta 500. 4 juta 500. Terus? Lalu tanggungannya hanya 3 anak, Bu. Oh, tanggungannya hanya 3 anak. Sama dengan berapa yuk, Jess? 13 juta 500. Nah, kali berapa? 4 Kali juta berapa 500. ini? 4 juta 500 gini? Iya. Betul, Jess? Oh. Gitu. Ada yang lain? Oh, istrinya 2 ya? Istrinya itu bekerja atau enggak, Bu? Oh, istrinya bekerja yuk. Kalau istrinya bekerja dan digabung dengan penghasilan suaminya 54 juta. Hanya 1. Nah, 2 itu dua-duanya kerja? Iya, dua-duanya kalau kerja dan digabung berarti 108 juta. 180 juta gitu ya. Jadi untuk istri 54 juta. Ini istri yang pertama.
1, terus lagi 54. 54 juta untuk istri Heeh. kedua. Nomor 2, gitu. Baik, yuk. Ini masalah PTKP ini riskan. Mari kita lihat. Ya. Pemerintah hanya mengakui 1 istri. Ya, mbok istrinya 10 itu hanya diakui 1. Jadi yang digabung itu 1. Ya. Kemudian status kawin. Walaupun ini kalau istrinya 2 itu tuh berarti kan nikahnya 2 kali toh. Status kawinnya ya tetap 1. Kawin atau tidak kawin. Ya. Jadi ini bukan langsung langsung digabungkan terus dua-duanya begini. Hanya diakui 1. Gitu. Ya, ini berkaitan dengan PTKP. Nah, sekarang masalahnya kalau aduh, ini sudah hampir jam 9. Kalau TK, kalau WP itu WPUP itu TK. Boleh tidak punya tanggungan? Boleh punya tanggungan? Boleh punya tanggungan? TK itu tidak perlu. Hah? TK itu tidak kerja. Oh. TK. Ya jelas, yang namanya wajib pajak itu mesti mempunyai penghasilan yang dikenai pajak. Ya nak, tapi kalau saya bilangnya subjek pajak belum tentu. Ini WP loh, wajib pajak. WPUP. TK itu tenaga kerja, Bu, atau apa? TK itu apa ya? Di PTKP itu? Tidak kawin. Tidak kawin TK itu. Boleh Bu punya tanggungan? WPOP tidak kawin, boleh tidak punya tanggungan? Boleh. Boleh. Yuk aturannya yang mana yuk? Ya, kalau sudah bilang aturannya harus menganut aturan kebatinan. Untuk TK 0. Sama kalau WPOP tidak kawin itu boleh punya tanggungan asal dibuktikan dengan apa? Resmi. Anak angkat misalnya kan tadi tanggungan itu kan boleh anak kandung, anak angkat, sedarah semenda. Gitu kan, sedarah dan semenda. Boleh anak angkat, boleh anak kandung. Gitu. Ya, yuk. Hati-hati berkaitan dengan PTKP. Ya, jadi kalau kita kembali ke kasusnya tadi yang mana ya? Kasus. Kita diskusi tadi nomor berapa ya? 4 ya? Nomor 3, Bu. Nomor 3. Iya. Kalau kita Tuan Dodi memiliki anak, lah jelas kalau dia memiliki anak berarti statusnya kawin. Ya, Tapi kalau di sini Tuan Dodi mengangkat anak, enggak, berarti statusnya TK. Ya, hati-hati. Baik. Bisa dilanjut ke 4? Bu, saya mau nanya dulu, Bu. Ya, Samuel, ya, gimana? Kalau misalkan kasusnya itu, misalkan istrinya sudah meninggal, bagaimana, Bu? Apakah masih masuk PTKP-nya, Bu? Ayo, gimana, istrinya sudah meninggal.
Masih kawin sepertinya, Bu, Masih kawin. tapi nggak ada tambahan untuk istri bekerja itu, Bu. Ya, statusnya kan kawin tidak kawin. Kan statusnya itu. Bukan kawin istri hidup, kawin istri tidak hidup, kan itu tidak. Ayo belajar, membaca hukumnya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Statusnya kan kawin tidak kawin. Bukan istri hidup dan istri tidak hidup. Baik. Bisa diakhiri untuk PTKP, kita masuk ke 5 dan ke 6. Sampai 5 oh ya tadi, 6 tidak ada. Keempat, yuk siapa yang keempat? Saya, Bu. Saya ki sapa yo? 12 yuk, silahkan share. Share screen yang punya Ibu bisa di close dulu nggak, Bu? Hah? Share screen yang punya Ibu. Oh, iya. Terima kasih diingatkan. Iya, Bu. Tempat bikin kok kan ya mendung ya. Apa udah terlihat, Bu? Sudah, yuk yang teman yang lain bagaimana? Sudah. Baik, yang nomor 4 itu soalnya usaha Tuan Joni K3 memperoleh omset tahun dengan sebesar 4.275.500.000 rupiah. Persentase normal usaha tersebut sebesar 47%. Jadi ini caranya yang pertama kita cari PKP-nya dulu. Nah, PKP-nya itu dicari dengan rumus penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Nah, untuk penghasilan netonya itu 47% dikali dengan omsetnya tadi ini, yaitu sebesar 4.275.500.000 rupiah. Terus ketemu hasilnya 2.009.485.000. Terus untuk PTKP dengan status kawin dan mempunyai 3 tanggungan itu adalah 72 juta. Jadi ntar tinggal dikurangin penghasilan neto dikurang dengan PTKP, ketemulah hasilnya 1.937.485.000 rupiah. Kemudian kita cari PPh-nya berdasarkan PPh tarif pasal 21, yaitu 5% dikali 50 juta. Ketemu hasilnya 2.500.000 rupiah. Terus kemudian 15% dikali 200 juta, ketemu hasilnya 30 juta. Kemudian 25% dikali 250 juta, terus ketemu hasilnya 62.500.000. Kemudian yang terakhir 30% dikali 1.437.485.000 rupiah. Ketemu hasilnya adalah 431.245.000 rupiah. Kemudian dari PPh yang udah dihitung tadi ini berdasarkan tarif pasal 21 dijumlahkan. Terus ketemu hasilnya adalah 245.500.000 rupiah. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Adakah yang berbeda? Atau adakah yang ingin mengomentari? Silakan. Bu, tapi Bu, kalau saya mau tanya boleh nggak? Boleh, silakan. Ya, makasih Bu. Jadi saya mau nanya kalau misalnya hitung PPh gitu Bu, terus terakhirnya tuh dihitung penghasilan, pajak penghasilan terutang setiap bulan nggak sih Bu? Yang ini? Iya. Oh, oke. Siapa yang bisa mau menjawab? Dari sini dulu yuk. Dari yang di-share oleh siapa namanya ini 012? Marcelina Argia, Bu. Panggilanmu? Gea. Dia yuk. Yang di-share dia ini yang kurang tepat yang mana yuk? Ini kan WPOP, mempunyai kawin K3, mempunyai usaha, omsetnya dalam 1 tahun 4 M sekian,
Terus dia menggunakan, Joni ini menggunakan norma, persentase norma dalam rangka menghitung pajaknya. 47% normanya. Pertanyaan Bukin dulu. Dalam berusaha, Joni menyelenggarakan pembukuan atau melakukan pencatatan? Kalau omset sepertinya pencatatan, Bu. Boleh, ya bagus. Sesi ini melakukan pencatatan. Tapi yang kurang tepat di sini ini loh, ada pasal 21. Coba saya diberikan apa di pasal 21 ini disorot. Dan di warna lain coba. Kok Jesse siapa ini tadi? Dia yuk. Ini loh, yang di pasal 2, PPh pasal 21 sebelum 5% itu, coba di warna merah yuk. Di warna merah. Nah, kekurang tepatan jawabannya ada di situ. Sehingga memunculkan pertanyaan, dibagi 12 enggak ya Bu? Dicari per bulannya enggak ya Bu? Itu. Ini adalah tarif pajak penghasilan pasal 17, bukan pasal. Yo, yang bawah PPh buka pasal 17 dan buka pasal 21, bunyinya akan beda, yuk. Pasal 17 itu BPOP tarifnya sekian, pelapisan kena pajak sekian. Kalau 21, nah, apa 21? Pemotongan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Ini lihat, yang kita cari pajak, yang kita hitung pajak terutangnya adalah atas WPOP yang memiliki usaha dan memilih menggunakan norma. Jadi di sini harusnya PPh pasal berapa? 17, bukan 21. 21 itu bukan berbicara tarif, tapi berbicara pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima penerima kerja. Siapa yang memotong adalah pemberi kerja. Maka ini sudah, yang dihitung ini adalah sudah pajak 1 tahun pajak. Beda halnya kalau kita berbicara PPh 21 minggu besok. Ya, kalau masih ada waktu kita diskusi kasus plus PPh 21. Ya, siapa yang tanya? Beda nanti. Kamu akan lebih jelas kalau kita sudah sampai ke PPh 21 ya. Iya, Bu. Makasih, Ini Bu. tidak hanya kamu kok. Banyak mahasiswa yang seperti itu. Sampai Bukin meluruskan mengambil PPh, BPOP, dan badan mata kuliahku. Sampai dengan pada mengambil manajemen pajak. Banyak yang masih salah dalam penerapan di sini. Ya, tapi mari yang namanya belajar, apakah tidak boleh salah? Boleh, tapi kalau ujian tidak boleh salah. Karena nanti bisa tidak lulus. Kalau belajar boleh salah, Bu, boleh, biar tahu kesalahannya supaya tidak diulang lagi. Gitu. Dan tahu cara pembetulan. Ya, siapa yang bertanya? Tadi terjawabkah? Kalau belum puas, besok kalau sampai ke PPh 21 nanti mungkin diingatkan lagi perbedaannya. Ya? Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Baik, Bu. Oke, di stop yuk. Kita cepat aja, sudah sampai jam berapa ini? Jam berapa ya, no? Jam 9, Bu. Jam 9 kurang dikit. Yuk, yang kelima yuk, terakhir. Ya, Bu, saya, Bu.
Tapi asik ya kalau belajar pajak seperti ini. Tidak membosankan toh? Tidak, Bu. Sudah masuk, Bu. Waduh, wah kok ini hanya titik-titik ini di mata mungkin. Bu, sudah masuk. Coba Sudah, diperbesar tapi aja. sangat kecil sekali. Bisa Nah, diperbesar kah? iya. Ya, diperbesar. Belum kelihatan saya. Gini gimana, Bu? Belum. Rotate aja. Nah, sudah yuk. Nah, gini. Nah, ini mata Bugin sudah tua, matanya 4 lagi. Udah pakai kacamata, tebel lagi. Yuk. Maaf ya, suara saya terdengarkan, Bu? Terdengar. Yuk, dimulai. Oke, pertama saya bacakan soal dulu ya, Bu. Ya. Oke. Soalnya, PT Sehat berusaha di bidang perdagangan. Peredaran usaha tahun pajak ini, bentar, Bu, sebesar 80.500.000.000 rupiah. Biaya yang terjadi selama tahun pajak ini meliputi biaya gaji, bentar, Bu. Ini laptop saya error, Bu. Oh. Bentar, Bu, bentar. Ada teman yang bisa bantu baca soalnya enggak? Oh, boleh ya, ada teman yang bantu baca soal. Bisa, saya, Bu. Yuk. Soal nomor 5 kan, Bu? Ya, benar, soal nomor 5. Ya. PT Sehat berusaha di bidang perdagangan. Peredaran usaha tahun pajak 80.500.000.000 rupiah. Biaya yang terjadi selama tahun pajak ini meliputi biaya gaji 80 juta, biaya pemasaran 5 juta, HPP 30.750.000.000 rupiah, berbagai macam biaya yang diperkenankan menurut aturan pajak 25.700.000 rupiah, sumbangan ulang tahun desa 5 juta rupiah. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Yo, masih error kah? 047. Ya, Bu. Oke, jadi jawaban saya, Bu, sudah terlihat. Sudah. Baik, Bu. Sebelumnya terima kasih buat teman Sasa untuk pembacaan soalnya. Jadi jawaban saya, peredaran usaha yang diketahui dari soal sebesar 80.500.000.000 rupiah. Lalu untuk mendapatkan penghasilan bruto, kita menggunakan formula peredaran usaha dikurang dengan HPP. Nah, jadi besar HPP di sini diketahui bahwa sebesar 30.750.000.000 rupiah. Jadi untuk mendapatkan penghasilan bruto 80.500.000.000 dikurangi dengan 30.750.000.000 dan hasilnya 49.750.000.000 rupiah. Nah, untuk penghasilan neto, kita dapat menggunakan formula penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya dan juga sumbangan. Nah, jadi untuk perhitungan biaya-biaya dan sumbangan, 80 juta ditambah dengan 5 juta, ditambah dengan 25.700.000, ditambah dengan 5 juta, dan hasilnya sebesar 115.700.000. Nah, jadi untuk nilai dari penghasilan neto, 49.750.000 dikurangi dengan 49.750.000 dikurangi dengan 115.700.000. Hasilnya 49.634.300 rupiah. Nah, untuk BP badan dan diasumsikan kita menggunakan tahun 2021, maka besar tarifnya sebesar 22%, sehingga untuk perhitungan PPh terutang, tarif dikalikan dengan penghasilan neto atau PKP. Jadi 22% dikali dengan 49.634.300.000 rupiah, hasilnya 10.900.000
919.546 juta. Sekian dari saya, Bu. Apakah ada yang berbeda dengan siapa ini, Hilka? Ada tidak? Total biayamu berapa, Hilka? Dari 80 ditambah 5 juta, ditambah 25 juta 700, ditambah 5 juta. Sekian. Jadi total penghasilan neto bruto dikurangi biaya memperoleh penghasilan. Adakah yang berbeda cara menghitungnya? Bu. Saya siapa yuk? Kira di film Bu 20 006. 006 yuk. Kamu share ya, ditutup dulu, Hil. Ini hanya saya tulis di kertas ya, Bu. Tapi perbedaannya cuman di HPP-nya nggak saya masukkan, Bu, sebagai pengurang. Oh, kenapa HPP tidak dimasukkan sebagai pengurang? Kalau pertimbangan saya, Bu, itu apa namanya, tinggal biayanya aja yang dikurangkan, itu aja. Tapi jadi bedanya di situ, Bu. Kalau Edgar tadi kan HPP-nya dikurangkan dulu. Kalau saya nggak saya masukkan, Bu. Ada yang lain lagi? Iya, Bu, saya berbeda dengan Hilkar. Oh, siapa aja yang berbeda dengan Hilkar? Nomor berapa lagi? Apa, Bu? Zakia, ya, 0 berapa, Sas? 038. 038. Mata mungkin sudah nggak cetok ya. Tasok ini. Share-share ya, Sas? Iya, Bu. Sebentar ya, Bu. Apa sudah kelihatan? Belum, sebentar. Masih muter-muter. Sudah, yuk. Jadi di sini yang pertama kan sudah diketahui peredaran usahanya senilai 80.500 juta rupiah. Kemudian mencari penghasilan kena pajak biaya badan itu sama dengan penghasilan neto. Nah, penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan UU. Kemudian di sini kita cari penghasilan netonya. Penghasilan bruto itu ada 80.500 juta rupiah, ada biaya gaji 80 juta, ada biaya pemasaran senilai 5 juta, ada HP senilai 30.750 juta rupiah, ada biaya menurut UU senilai 25.700.000 rupiah. Sedangkan ada ditambah sumbangan ulang tahun desa senilai 5 juta. Lalu ketemu hasilnya penghasilan kena pajak senilai 49.634.300.000 rupiah. Terus dikalikan tarif ya? Sudah, Bu. Yuk di stop dulu yuk. Baik, yuk mari kita lihat sekarang. Gantian Bugin yang share. Tadi PT apa ya? PT Sehat, Bu. Oh, PT Sehat ya, PT Sehat. Ya, ada omset. Saat ini omset berapa omsetnya?
80 miliar 500 juta. Bentar, biar enak nanti. Omsetnya adalah 40 M. 80 80 miliar M toh? 500 juta. Toh? 80 M 500 juta. Terus di sini ada HPP. Ada HPP. Berapa HPP-nya? 10 M. Oh, 30 M. 30 M 750 juta. Nah, lalu di sini adalah apa? Laba. Bro, secara accounting dulu. Betul enggak? Iya enggak? Iya, Bu. Laba bruto. Lalu di sini beban. Satu apa? Gaji ya? Betul enggak? Beban gaji berapa? 80 juta. 80 juta. Ya, ini di sini aja biar enak ya. Beban gaji. $80 juta. Terus apalagi bebannya? Biaya pemasaran. Pemasaran berapa juta? 5 juta, Bu. 5 juta. Dan pemas gitu ya, biar 5 juta. Baik. Terus apa lagi? Iya, yang diperkenankan. Iya, yang diperkenankan. Lain-lain ya? Yang diperkenankan ya? Karena Iya, Bu. lain-lain yang diperkenankan. Ini harus diperkenankan. Kalau tidak diperkenankan tidak boleh. 25. Terus? 25.700.000, Bu. Oh, pakai 700. Ya, 25.700.000. Betul tak? Salah. 25.700.000. Nah, terus Sumbangan ulang tahun desa. Sumbangan. Berapa sumbangannya? 5 juta. 5 juta, Bu. Jadi ini total bebannya berapa ya? Total bebannya di sini sama dengan ini ya. 115.700.000. Kita lihat dulu. Ini kan? Ini ya, sampai sini ya. Nah, iya, Bu. 115 betul kan? Nah, iya, Bu. ini ketemu apa? PN ya? Iya, Bu, PN. PN-nya di mana? Sama dengan bruto minus ini. Nah, di sini mungkin katakan secara komersial. Sekarang fiskus. Sekarang fiskus. Tak copy. Nah, sekarang viskus. Biar agak beda, kasih warna apa ya? Warna ya wes coklat ini aja. Nah, mari kita lihat. Menurut pasal 6 yang boleh dikurangkan sebagai beban, yang ada langsung kaitannya dengan perolehan penghasilan. Yang tidak ada langsung kaitannya dinamakan dikoreksi oleh fiskus. Dari sini apa yang dikoreksi?
disesuaikan menurut Fiskes, yaitu sumbangan ini tidak boleh menurut Fiskes tidak diperkenankan gitu. Oke. Jadi di sini tidak ada sumbangan. Jelas? Menurut Fiskes, yang boleh menjadi beban adalah HPP, karena langsung berkaitan dengan produknya, gaji dengan karyawannya, pemasaran dengan pemasaran produknya. Lain-lain mungkin berikan catatan diperkenankan oleh Fiskes. Jadi tidak ada yang namanya koreksi atau istilahnya penyesuaian. Penyesuaian fiskal. Ini disesuaikan. Oleh Fiskes tidak diperkenankan. Walaupun secara accounting boleh. Jadi, penghasilan neto menurut Fiskes 49.639, menurut komersial akuntansinya 49.634. Lebih besar mana ini? Fiskes, Bu. Lebih besar Fiskes. Yang menjadi lampiran untuk SPT adalah ini. Ini nanti yang komersial ini untuk lampiran SPT. Ini kan sebetulnya laporan laba rugi toh? Iya enggak? Iya, Bu. Oh, ini kan laporan laba rugi. Ini menjadi lampiran SPT. Sedangkan Fiskes hanya mau bahwa yang dikurangkan terhadap penghasilan bruto, baca lagi pasal 6-nya, langsung berkaitan dengan memperoleh usaha. Sumbangan tidak, menyumbang atau tidak menyumbang, kalau waktunya bangkrut ya tetap bangkrut. Gitu. Ya, mudahnya seperti itu. Jadi, lihat, begitu ada penyesuaian fiskal positif, bebannya menjadi lebih rendah, penghasilan PN-nya lebih tinggi. Karena tidak ada kompensasi kerugian ya, berarti ini PN sama dengan apa ini? PN sama dengan PKP. Langsung tinggal kenakan tarif. Lanjutkan sendiri ya. Iya, Nah, Bu. tarifnya berapa nih? 22%, Bu, karena bikin di asumsinya sini loh. tahun pajak 2021. Oh, kalau pakai sekarang 22% ya. Nah, jadi ini pajaknya berapa? Tarif kalikan penghasilan kena pajaknya. Oke, itu ya tambahan dari Bugin ya. Jadi Ya, sudah tahukah ketidakbenaranmu, kekurang tepatannya di sini ya? Kekurang tepatannya ini tadi di sini ya, betul iya, enggak? Bu. Betul, Bu. Di sumbangan. Baik, sudah melebihi jamnya. Oke, adakah yang ingin ditanyakan? Ini banyak sekali loh, contohnya hanya tidak sumbangan loh ya. Kamu baca di pasal berapa di sini? Nah, di atas sudah ada loh tadi, kalau nggak salah. Ini kalau nggak salah itu benar loh. Atau hanya Bugin, hanya Bugin ungkapkan. Ya, baca lagi di sini beban yang diperkenankan, tulis saja beban diperkenankan. Ini ada di pasal 6 UU PPH. Sedangkan beban yang tidak diperkenankan ini ada di
pasal 9 UU PPH. Jelas? Belajar ya. Berarti minggu depan nomor 6 dan tambahan soal ya. Iya, Bu. Ya, mungkin mau nanya, Bu. Boleh. Kalau laporan yang Babaruki yang buat tampilan SPT itu yang kayak Bukin contohin ini bukan Bu yang komersial itu? Iya, yang komersial ini yang kamu buat, yang dibuat oleh wajib pajak berdasarkan standar akuntansi keuangannya. Ini lampiran SPT. Laporan keuangan sebagai lampiran SPT itu adalah laporan keuangan yang disusun berdasar standar akuntansi. Standar akuntansi. Nah, siapa yang tanya jelas? Bu, saya mau tanya, Bu. Yang tanya dulu tadi siapa? Jelas atau belum ini? Saya Jessica, Bu. Ya udah Oh, Jessica ya, Jessica. Jadi mau menggunakan apa? Boleh menggunakan IFRS atau menggunakan SAK etap. Sekarang sudah diperbaiki pakai apa ya? Etap tanpa akuntan publik. Terus bisa menggunakan SAK yang UMKM. MKM. Bisa menggunakan General Accepted Accounting Principle. Juga bisa menggunakan IPB Accounting Principle Board dan lain-lain. Ya, ini banyak sekali. Oke. Nah, karena aturan pajak berbeda dengan yang di sini, maka harus ada ini penyesuaian fiskal untuk bisa menghitung di sini. Itu ruwet ya? Semakin bingung. Ya, silakan. Yang bertanya, Bu, saya mau bertanya terus saya stop tadi. Halo. Ya, Bu. Iya, siapa iki? Sasa, Bu. Oh iya, saya yuk, biasa. Saya mau bertanya, yang barang tersedia untuk dijual itu apakah termasuk untuk mengurangi harga pokok penjualan, Bu? Barang apa? Barang yang tersedia untuk dijual. Iya. Oh, lah itu kan, berarti itu kan bagian dari HPP ya. HPP itu, ini kembali lagi ke akuntansinya yuk. HPP itu gimana carinya? HPP itu, mungkin salah. HPP itu gimana? Ini perusahaan dagang aja biar enak yuk. Jangan perusahaan manufaktur, dagang dulu. Perusahaan dagang berarti persediaan apa? Persediaan awal. Ditambah terus? pembelian bersih. Ditambah apa? Pembelian. Ditambah pembelian bersih. Diperoleh apa ini? Persediaan akhir. Wow, masa iya sih? Betulkah? Tambah pembelian bersih, betulkah persediaan akhir? Barang tersedia untuk dijual. Nah, ini ketemu barang tersedia untuk dijual. Kok taruh di sini, taruh di sini. Ini ketemu barang tersedia untuk dijual. Terus dikurangi persediaan barang dagang akhir. Dikurangi persediaan akhir. Ketemu apa? Harga pokok penjualan. HPP-nya, Bu. Iya, yang kita cari ini. Ya, HPP. Sudah selesai. Persediaan awal ditambah pembelian bersih, berarti ini adalah
pembelian bruto, ditambah biaya angkut, dikurangi retur, dikurangi potongan, gitu kan? Barang tersedia untuk dijual. Oke, dipahami lagi accounting-nya yuk. Ini kelasnya bukan ya sudah, enggak apa-apa. Dah, kita stop dulu ya. Atau masih ada yang ditanyakan? Baik. Tadi mungkin sudah membuat banyak tuh. Yang ikut begini itu sekitar hampir 50 loh akuntansi pajak itu. Berarti ada 6 atau 5 mahasiswa yang tidak hadir ini pasti. Ya, tadi sudah bikin sudah bikin foto. 003 yuk, Sahra. Halo, Sahra. Ya Bu, maaf habis dari toilet. Waduh, oh mahasiswa selalu loh. Tidak hanya kelas ini tahu loh. Kalau ditanya Bugin itu habis dari toilet gitu. Yuk, apa yang kamu dapatkan hari ini ya, Sah? Ya Bu. Apa yang kamu dapatkan dari ini? Ini sebagai evaluasi, kita akan pakai PI. Yuk, apa yang kamu dapatkan? Iya. Jadi ini Bu lebih paham tentang pajak penghasilan. Oke, apa yang kamu pahami? Tentang PTKP sama perhitungan PPh 21. Wah, kita belum bicara PPh 21 loh ya. Sah, dibuka yuk kameranya. Yang ngomong buka kamera yuk. On cam yuk. Suka nge-lag Bu kalau di on cam. Ya, sudah dicoba dulu. Dicoba dulu ya, Sah. Nah. Ya. Yuk, PTKP yang kamu pahami apa PTKP? Perhitungan ininya. Apa Bu yang WP pribadi terus WP kawin. WP pribadi, WP kawin. Kok WP pribadi itu gimana sih? Yo, selain itu kita belum bicara PPh 21 loh ya. Kok kamu mengatakan PPh 21? Ya sudah, kalau kamu memahami PPh 21, sebetulnya atas apa yuk? PPh 21. Gimana Bu? PPh 21 pajak atas apa yuk? Sebentar Bu. Oh, yang lain siap. Nanti kalau bikin comot sebagai apa? Yang honorarium bukan Bu? Lah kamu yang dipelajari yang mana? Kok malah yang honorarium bukan, tanya Bugin. Yang kamu pahami yang mana yuk? Ini Bugin tanya, apa yang kamu pahami? Berarti kalau kamu mengatakan seperti itu, tadi tidak mengikuti prosesnya. Mengikuti prosesnya nggak sah? Ikut Bu, tapi rada keputus-putus tadi sinyalnya juga. Oh, ikut Bu, tapi agak. Kamu kuliah dari mana toh? Di rumah Bu. Di mana? Jogja atau di Jogja kota, tapi dari kemarin sinyalnya nggak stabil Bu. Oke, Jogjanya di mana? Jogja kota Bu. Oh, Jogja kota ya, Jogja kota karena banyak yang pakai ya. Ya. Kredit kalau Jogja kota. Oke, sekarang saya cari-cari dulu setelah salsa siapa ya, setelah
Sarah, Asa, Gustina, yang cowok mana ini yang cowok? William, yang cowok. Yo, siapa yang cowok? Putri. Carlos. Halo, Carlos. Ya, Bu. Ayo, apa yang kamu dapatkan ya, Carlos, hari ini? Lebih ke perbaikan dari yang hasil kerja saya, Bu. Dari beberapa soal yang di nomor 2 sampai nomor 4 tadi ada beberapa yang salah, Bu. Jadi kayak lebih memahami aja, Bu, perhitungannya, Bu. Yuk, yang kamu pahami yang mana ya, Carlos? Kamu ungkapkan ke Bugin, yuk. Yang tadi di nomor 2 yang tentang omset itu, Bu. Kan yang omset tadi kan saya kayak nggak dikali, ternyata dikali, Bu. Maksudnya nggak dikali dan ternyata dikali yang mana ya? Yang nomor 2 yang 45 juta itu kan yang omsetnya kan 45 juta. Seharusnya kan di setahun kan itu kan dikali 12. Tapi saya nggak kali, Bu. Oh, yang betul yang dikali atau yang tidak ya? Yang tidak dikali, Bu, yang benar. Oke, yang betul yang tidak dikali ya, Carlos. Itu ada temanmu membantu. Mungkin sudah membetulkan. Yuk, baik, terima kasih sekali. Ya. Kalau ada pertanyaan, ungkapkan minggu depan. Minggu depan masih ada 2 soal. 3 soal ya, nomor 6 dan tambahan dari LMS 2 soal, WPOP dan WP Badan. Agak kompleks yang dari tambahan Bugin. Kita diskusikan minggu depan. Saya harapkan semua mahasiswa mempunyai jawabannya sehingga kalau nanti saya tunjuk share screen langsung bisa share. Apapun jawabanmu, baik salah maupun benar, tidak menjadi masalah. Karena kita sedang belajar. Ya, jelas? Jelas, Bu. Oke. Bisa kita akhiri ya pertemuan kita di ruang Zoom? Bisa, Bu. Yuk, sukses selalu. Masih pagi nih, selamat pagi. Sampai ketemu minggu depan. Sehat ya. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Terima kasih, Bu. Nah, saya N ya.